Sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, mari kita berdoa, saudara-saudara. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang mendiami hati kami. Tolonglah kami untuk dapat mempersiapkan hati kami dengan baik, menyambut hadirnya firman Tuhan yang diberitakan. Mampukan kami mengerti, mencernanya, menyimpannya dalam hati, dan menjadikannya bagian yang penting di dalam langkah dan tindakan dan keputusan-keputusan yang kami ambil dalam hidup kami setiap hari. Roh Kudus, penuhilah hati dan pikiran kami dengan damai-Mu, dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 14. Jangan berzina. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. 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 Kita tiba pada perenungan tentang hukum ketujuh dari The Ten Commandments. Saya memberi judul khotbah ini, Muliakan Allah dengan Tubuhmu. Saudara-saudara, pada dasarnya hukum pertama dan hukum yang kedua itu berbicara tentang kesetiaan kepada Tuhan. Vertikal. Sekarang tiba waktunya hukum yang ketujuh menyuarakan kesetiaan horizontal, terutama di dalam perkawinan. Fidelity in marriage. Jangan berzina. Keluaran 20 ayat 14. Harus diakui salah satu perusak terbesar di dalam perkawinan adalah infidelity. Ketidaksetiaan. Kalau hukum keenam bermaksud menjadi pagar pelindung bagi life, kehidupan, jangan membunuh, maka hukum yang ketujuh ini bermaksud untuk melindungi apa? Jangan berzina. Jawabannya adalah perkawinan atau pernikahan. Utamanya pernikahan harus dilindungi dari kecurangan, dari pengkhianatan, dari ketidaksetiaan. Saudara-saudara, sebuah penyelidikan atau investigasi terhadap kasus-kasus ketidaksetiaan dalam rumah tangga membuktikan bahwa hasilnya lebih dari 75% terbukti benar. Dan tanda-tandanya yang diamati dalam investigasi itu bisa dilihat dari beberapa perubahan-perubahan perilaku pada pasangan yang curang itu. Misalnya, perubahan pada saat berhubungan intim. Yang kedua, ada telepon-telepon yang mencurigakan. Yang ketiga, ada perubahan penampilan. Lebih dandan, lebih genit, tidak seperti biasanya. Yang berikutnya ada perubahan di dalam penggunaan internet yang mencurigakan. Yang berikutnya ada perubahan dalam rutinitas kerjanya. Dan juga pada akhirnya perubahan dalam kebiasaan mandinya. Ketidaksetiaan rupanya mengubah seseorang. Tanpa disadari, ketidaksetiaan itu mengubah kebiasaan-kebiasaan orang itu. Tetapi sebenarnya, perubahan yang sesungguhnya terjadi di mana? Perubahan yang sesungguhnya terjadi di hatinya. Sebutan populernya sudah berpindah ke lain hati.
apabila ketidaksetiaan itu membuahkan pada akhirnya perbuatan tidur bersama atau berhubungan secara seksual, itulah yang dinamakan perzinahan, adultery. Jadi perzinahan, saudara-saudara, adalah sebuah perbuatan. Tetapi yang pasti adalah itu bukan tahu-tahu saja berbuat. Tidak terjadi secara tiba-tiba, secara mendadak. Tetapi memang sejak dari hati sudah bermasalah. Hatinya memang sudah lebih dulu pindah. Perbuatannya menyusul kemudian. Ada sebuah sindiran populer yang berkata begini tentang kecurangan, ketidaksetiaan. Cheating isn't always kissing, touching, or flirting. If you gotta delete text messages so your spouse won't see them, you are already there. Ketidaksetiaan tidak selalu soal mencium, menyentuh, atau bermain mata. Jika kamu menghapus pesan di cellphone-mu dengan tujuan tidak dilihat oleh pasanganmu, kamu sudah ada di situ. Perzinahan atau perbuatan zina adalah perbuatan ujungnya. Selalu ada pangkalnya. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan begini, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berbuat zina dengan dia di dalam hatinya." Matius 5 ayat 27 dan 28. Artinya, perzinahan memang perbuatan, tetapi itu sudah dimulai sebelum berbuat. Pastor Charles Swindoll berkata begini, "Adultery occurs in the head long before it occurs in the bed." Perzinahan itu terjadi di kepala lebih dulu, jauh sebelum terjadi di ranjang. Perzinahan itu bukan terjadi tiba-tiba. Dan kalau itu terjadi, jangan sampai seseorang berkilah lalu menyalahkan kondisi. Lalu dia menganggap, oh itu dilakukannya secara tidak bersengaja. Atau karena dia tidak berdaya. Oh itu gara-gara setan lewat. Oh itu dia tidak punya pilihan. Semua itu omong kosong besar. Atau ia beralasan, oh itu cuma kekhilafan. No, it's not. It's not a mistake, but a choice. An intentional choice. You have enough time to make your decision. Itu bukan kekhilafan, itu bukan kekeliruan, itu sebuah pilihan bersengaja. Kamu punya cukup waktu untuk membuat keputusan, untuk memilih. Kalau pembunuhan menurut Tuhan Yesus sudah terjadi sejak dari emosi amarah dalam hati, maka perzinahan menurut Tuhan Yesus sudah dimulai dari visi, dari mata atau penglihatan.
Saudara-saudara, ibaratnya sebuah bom, supaya bisa meledak, tentu saja bom itu harus dirakit menjadi bom. Tidak ada bom yang dadakan. Tidak ada bom yang tiba-tiba saja jadi bom. Bom itu harus dirakit lebih dahulu. Bahkan semakin dahsyat daya ledak bom itu, semakin canggih, semakin complicated rakitannya. Kalau kita tidak mau ada ledakan bom, ya jangan merakit bom. Kalau kita benar-benar tidak mau ada ledakan perzinahan, jangan merakitnya sejak dari penglihatan yang tidak dijaga baik-baik. Kalau kita tidak mau ada ujungnya ledakan perbuatan zina, maka jangan memulai pangkalnya, yaitu dari penglihatan mata yang tidak dijaga. Itulah maksud Tuhan Yesus. Jangan bermain api. Jangan bermain api dengan flirting yang semula iseng. Atau pornografi yang semula hanya ingin coba-coba. Jangan bermain api dengan mata ini. Jangan sampai yang tadinya hanya disangka pandangan setan lewat menjadi benih sebuah niat. Dan akhirnya sungguh-sungguh berbuat. Semua perzinahan itu ada permulaannya. Perzinahan itu adalah ujungnya. Dan itu pasti ada pangkalnya. Ada benihnya juga. Jika kita menolak perzinahan untuk melindungi pernikahan, kita harus menolaknya sejak masih berupa benih, yaitu godaan mata. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17 disebut keinginan mata. Saudara-saudara, seorang romo dalam khotbahnya dengan jujur bercerita, suatu ketika secara tiba-tiba dia dipindahkan oleh atasannya dari hierarki gereja yang ia layani. Dia sempat kesel, sebab belum lama dia pindah, tiba-tiba disuruh pindah lagi, dimutasi. Namun di kemudian hari, ia mengaku ia baru mengetahui sebabnya. Keuskupan rupanya sudah tahu bahwa saat itu dia sedang menghadapi godaan serius yang berpotensi untuk membahayakan dirinya sebagai seorang hamba Allah. Setelah menyadari hal itu, ia justru bersyukur telah diselamatkan selekas mungkin dari bahaya oleh mutasi yang mendadak itu. Di dalam Alkitab ada kisah pemuda Yusuf. Ketika dia digoda oleh istri Potifar majikannya, dia menolaknya sejak awal. Dia berkata tidak sedini mungkin. Cepat-cepat ia lari menjauh sejak dari mulanya. Sebelum semuanya menjadi terlanjur basah dan kemudian untuk berkata tidak sudah susah. Yusuf tahu itu. Itu sebabnya sesegera mungkin dia berkata tidak dan dia lari menjauh dari godaan itu.
Ia tidak memberi kesempatan sama sekali. Itulah memang cara yang terbaik untuk menangkal sebuah perzinahan. Sesegera mungkin melarikan diri dari godaan itu. Ingat, perzinahan itu bukan cuma khilaf. Perzinahan itu terjadi karena kita tidak tegas dari awal. Perzinahan terjadi jika seseorang tidak tegas dari mulanya. Perzinahan itu terjadi karena orang tidak set boundaries terhadap bujuk rayu dari godaan atau temptation. Orang selalu punya pilihan. Dan orang bisa menghindar jika ia memilih untuk itu. Namun pilihan untuk itu juga sebaiknya dibuat sesegera mungkin. Itulah prinsipnya. Dan seperti prinsip itulah sikap yang diambil oleh pemuda Yusuf. Tetapi juga sikap dari atasan, dari hierarki gereja, dari Romo yang saya ceritakan tadi. Sesegera mungkin temptation itu dihindari. Saudara-saudara, keharusan untuk waspada mata, waspada terhadap godaan ini berlaku juga bagi yang sudah menikah, selain bagi yang sudah menikah, juga bagi yang belum menikah. Sebab jika sebelum menikah saja orang sudah biasa mengumbar mata, maka jangan harap dia akan berubah sesudah ia menikah. Sudah terlalu banyak contoh rumah tangga yang hancur karena salah satu atau keduanya mewarisi kebiasaan buruk itu semenjak sebelum menikah. Semuanya itu dimulai dari yang kecil. Dimulai dari membiarkan pangkalnya dan membiarkan benihnya berkembang. Perzinahan memang dipupuk dari benih ketidaksetiaan yang bertumpuk-tumpuk. Benih itulah yang terlebih dulu harus diberantas. Tuhan Yesus benar. Secara agresif, Tuhan Yesus menyerang bukan pada perbuatan zinahnya, melainkan pada benihnya, pada pikiran yang dimulai dari mata kita. Kita memang harus menangkalnya sejak dari awal. Langkah berikut untuk menangkal perzinahan, saudara-saudara, ialah dengan menyadari dampak kerusakannya, damage yang diakibatkan olehnya. Mari kita perhatikan apa kata penulis kitab Amsal. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Amsal 6 ayat 32. Saudara-saudara, perzinahan harus dibayangkan, infidelity dalam pernikahan itu harus dibayangkan seperti batu yang dijatuhkan ke dalam air. Maka kita akan melihat lingkaran gelombang yang kian melebar dan kian menjauh sesudah lemparan itu dibuat. Seperti itulah perzinahan.
Pertama-tama yang dirusaknya pasti diri orang itu sendiri dan lingkaran-lingkaran yang terdekat dengan dia. Tetapi tidak akan berhenti di situ. Itu akan terus lingkaran itu melebar, meluas. Mulai dari lingkaran orang terdekat sampai kian melebar dan banyak orang, banyak kehidupan akan terkena dampaknya. Itulah daya rusak sebuah perzinahan. Pastor Max Lucado pernah menulis begini. Dia mensimulasikan andai kata ia melakukan infidelity. Lalu dia membayangkan dampaknya satu persatu. Mulai dari dampaknya pada jiwa istrinya, lalu ketiga anaknya perempuan, lalu menantu-menantunya, betapa sedih, marah, terluka, dan malunya mereka. Dan kemudian dia menyadari, membayangkan betapa rusak karirnya, nama baiknya, dan reputasinya. Lalu berlanjut dampak merusaknya kepada para sahabatnya, para sanak kerabatnya, dan jemaatnya, lalu kolega-koleganya, dan kenalan-kenalannya, bahkan sampai kepada para pembaca buku-bukunya di seluruh dunia. Betapa ia telah melukai mereka, betapa ia sudah merusak kepercayaan mereka, bahkan bukan tidak mungkin menghancurkan iman mereka. Pastor Max kemudian mengatakan, membayangkan itu membuat dirinya merasa ngeri. Andai ia melakukan infidelity, semua itu yang akan terjadi. Ngeri. Tetapi tentu saja sekaligus itu juga membuatnya lebih alert, lebih waspada. Orang yang bisa menyadari betapa merusaknya sebuah ketidaksetiaan yang berujung pada perzinahan, kalau ia menyadari betapa merusaknya itu, dia akan serentak menyadari pula betapa bodohnya apabila ia melakukan itu. Menurut bahasa kitab Amsal, betapa tidak berakal budi orang yang melakukan perzinahan, sebab itu merusak. Bukan cuma dirinya, melainkan lingkaran-lingkaran melebar meluas sampai jauh, mempengaruhi banyak kehidupan yang ada hubungannya dengan dirinya. Semua yang dibangun dengan susah payah bertahun-tahun akan dibuat hancur dalam sekejap. Perzinahan memang serius. Hukum ketujuh benar dan tetap relevan sampai kapanpun. Harus disuarakan untuk melindungi pernikahan suci yang ditetapkan oleh Tuhan. Hukum ketujuh benar. Perzinahan itu harus ditangkal. Perzinahan bahkan harus dihadapi sedini mungkin dengan menjauhinya dan dengan menyadari dampak kerusakannya sedini mungkin. Harus dimulai dari peringatan kepada diri kita sendiri masing-masing. Harus diawali dengan sikap dan pandangan kita terhadap badan atau tubuh
kita sendiri. Berangkat dari bagaimana kita memahami, bagaimana kita memperlakukan, dan bagaimana kita menggunakan tubuh kita yang adalah rumah Allah atau bait Roh Kudus ini. Barang siapa rindu memuliakan Tuhan dengan tubuhnya, dia akan menjaga tubuhnya dari pencemaran zina. Sebab ia sadar Kristus telah menebus dirinya dengan harga yang teramat mahal, yaitu darah atau nyawanya sendiri. Dan itu membuat tubuh kita ini bukan lagi menjadi milik kita sendiri, melainkan milik Kristus. Oleh karena itu, mari kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Amin.